Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulsel Oke. Kali ini kita akan ngabuburit di seputaran Danau Mawang yang terletak di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita akan mengelilingi Danau Mawang ini, melihat-lihat aktivitas warga dan penampakannya Danau Mawang ini di bulan Maret, bulan Ramadan tahun 2023 1444 Hijriah. Jadi yang di depan kita ini masih bisa kita melihat hamparan persawahan warga ya, yang belum ditanami padi atau mungkin sudah selesai panen. Dan inilah penampakannya Danau Mawang saat ini ya. Sangat luas sekali dan indah dipandang mata ya. Kita jalan ke sebelah kiri, dan ini jalanannya tidak ada tembusannya teman-temannya, jadi jalan buntu. Tapi kita akan mengarah ke sini untuk melihat ini para pemancing yang datang di pagi, ada yang datang siang dan juga sore hari untuk sekedar ngabuburit, menikmati pemandangan sambil memancing. Ini teman-temannya. Jadi kita bisa menyaksikan para warga memancing ikan. Dan sesuai informasi yang saya dapat bahwa ikan yang ada di bawah ini adalah ada ikan mujair, ikan nila, kemudian ikan mas, kemudian ikan bokgolo. Orang Makassar bilang ikan bokgolo, yang sangat enak juga digoreng-goreng ataupun dimasak. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ya. Kita sudah sampai di penghujung jalan ini, dan inilah arah dari Macanda. Jadi dari kita Bundaran Samata belok kanan, kemudian belok kiri ke sini. Ini jalanan tembus ke Jalan Malino. Jadi banyak warga atau masyarakat yang ambil jalur di sini karena menghindari kepadatan kendaraan dan kemacetan ya. Untuk jalanannya sendiri ini sangat mulus ya, cor beton ini, dan bisa dilalui oleh dua kendaraan berpapasan roda 4 ya. Ya, kita lihat sebelah kanan ini penampakan Danau Mawang yang begitu luas dan menyediakan pemandangan yang mantap dan adem karena masih banyak pepohonan yang rimbun di pinggirannya ya. Jadi teman-teman, ada kisah yang saya akan ceritakan, dan kisah ini saya dapat dari beberapa para pendahulu kita atau mungkin orang-orang tua yang bercerita mengenai ada 3 para pendahulu, dan salah satunya adalah wali Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka yang pernah mancing di tempat ini. Oke teman-teman, jadi jangan di skip videonya, terus tontonnya agar teman-teman bisa tahu kisah apa yang saya ceritakan yang pernah ada di Danau Mawang ini.
Jadi sangat indah ya pemandangan Danau Mawang. Di sebelah kiri kita masih melihat perkebunan warga, ada yang tanam pohon pisang, kemudian ada pohon mangga dari kejauhan. Yang paling banyak itu pohon ubi kayu ya. Tidak sempat kita liput karena jaraknya agak jauh ke dalam. Jadi inilah penampakan Danau Mawang di tahun 2023, masih sangat terpelihara dengan baik, bersih, sehingga masyarakat bisa memancing atau mengambil ikan di tempat ini karena airnya masih terjaga keasliannya, teman-teman. Ini dia penampakannya. Ini kalau diperkirakan ini kurang lebih 20 hektar ini. Itu menurut perkiraan saya ya. Karena apabila kita mengelilingi danau ini dengan berjalan kaki, kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam baru sampai dari ujung ke ujung. Jadi saya menggunakan roda 2 ini berkeliling untuk memperlihatkan ke teman-teman situasi dan kondisi Danau Mawang saat ini. Kita bisa lihat ya, di sepanjang Danau Mawang ini banyak motor terparkir. Itu adalah motor para pemancing ikan. Dan ikannya ini masih segar-segar dan menurut yang sering mancing, besar-besar semua apabila beruntung, teman-teman. Oke teman-teman, sesuai yang saya janjikan tadi, teman-teman terus menonton dan saya akan menyampaikan kisah yang pernah terjadi di Danau Mawang ini. Jadi ada para pendahulu kita, kita skip dulu ya. Jadi kita saksikan yang sebelah kiri ini, empang-empang warga. Oke teman, jadi saya akan lanjutkan menceritakan kisah yang saya dengar dari orang-orang tua ya. Jadi konon dahulu kala ada 3 orang yang pernah mancing di tempat ini dan mempunyai ilmu ataupun keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke 3 orang ini. Dan siapakah ketiga orang itu? Mari kita saksikan kisahnya sama-sama ya. Jadi ketiga orang ini, yang pertama bernama Idato Ri Panggentungan, kemudian Ilomo Riantang, kemudian Tuanta Salamaka alias Syekh Yusuf Tuanta Salamaka. Jadi ketiga orang ini sebelum mancing di sini, beliau sepakat untuk memperdalam lagi ilmunya. Jadi beliau sepakat untuk berjalan ke Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Pangkep. Setelah itu mereka ke Gunung Latimojong di Luwu. Setelah dari Luwu, mereka berjalan lagi menuju ke Gunung Lompo Batang, Kabupaten Goa, untuk memantapkan lagi ilmunya ataupun memperdalam pengetahuannya. Jadi ketiga orang ini atau para pendahulu kita ya, setelah memperdalam ilmunya, mereka sepakat untuk pergi memancing di Danau Mawang ini. Apa yang terjadi setelah sampai di Danau Mawang ini? Turunlah hujan rintik-rintik.
Kemudian Datuk Ri Panggentungan ini ingin sekali merokok dan melihat di seberang danau ini ada petani yang membakar jerami padi. Tapi sebelum sampai ke petani ini, petani terlebih dahulu sudah mematikan apinya, sehingga apa yang terjadi? Datuk Ri Panggentungan kembali ke tempat duduknya dan tangan kirinya memegang stik pancing, kemudian tangan kanannya menggulung tembakau atau rokok dan membakar tembakonya di tetesan air yang jatuh dari topinya. Dan keajaiban terjadi, rokok itu terbakar dan merokoklah dengan santainya Datuk Ri Panggentungan tanpa memberikan ke Ilomo Riantang. Apa yang terjadi? Karena Ilomo Riantang tidak mau kalah, maka Ilomo Riantang memperlihatkan keajaibannya dengan pada saat itu tiba-tiba guntur datang diiringi dengan kilat, dan Ilomo Riantang membakar rokoknya di kilat tersebut. Kemudian merokoklah Ilomo Riantang dengan santainya tanpa memberikan ke Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka. Apa yang terjadi? Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka kemudian turun di Danau Mawang yang kedalaman airnya kira-kira sampai di paha, kemudian memegang sebatang rokok, kemudian menenggelamkannya sebatas lengan. Jadi rokok ini tentunya tenggelam ya bersama dengan lengannya Syekh Yusuf. Setelah itu diangkatlah ke atas dan keajaiban terjadi, rokok itu pun terbakar. Dan merokoklah dengan senangnya ketiga orang tersebut. Jadi itulah kisah teman-temannya. Kisah keajaiban dari ketiga orang ini yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan pada saat mancing di Danau Mawang ini. Jadi hikmah yang kita bisa ambil di balik cerita ini adalah semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kehendak Sang Pencipta. Karena dunia ini dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah kisah teman-temannya dari para pendahulu yang saat itu Syekh Yusuf belum digelar Syekh Yusuf, ya masih menurut yang saya dengar masih gelarnya Yusuf Tuan Tasalamaka. Nanti setelah beliau ke Mekah, karena sesuai yang saya dengar, sebesar atau sebanyak atau setinggi ilmu bagaimanapun yang kita dapat sebagai umat Islam, apabila belum sampai di Mekah, maka itu belum sempurna. Oke teman-teman, kita kembali bercerita soal Danau Mawang. Dan inilah sampang ya, atau rakit yang terbuat dari bambu, dan ada perahu kecil yang biasa digunakan warga untuk mengarungi danau ini mencari ikan atau menangkap ikan. Dan yang di sebelah sini masih rimbun ya, masih banyak pepohonan ya, membuat udara masih sejuk dan memang bagus ditempati untuk mancing karena tidak panas. Dan yang di sebelah kiri ini banyak rumah-rumah penduduk menjual bahan pokok, sehingga apabila kita datang di luar bulan Ramadan, kita bisa beli minuman, makanan di sebelah ini. Oke teman-teman, jadi inilah
penampakan dan alkisah Danau Mawang dan yang pernah terjadi di Danau Mawang di dahulu kala ya. Jadi kita saksikan inilah keajaiban Tuhannya. Jadi Danau Mawang ini adalah danau terluas di Kabupaten Goa selain bendungan. Karena beda ya bendungan dengan danau. Kalau danau ini ya danau memang ciptaan yang maha kuasa. Sedangkan bendungan itu adalah ciptaan manusia dan atas izin sang pencipta juga. Oke teman-teman, jadi saya kira cukup ya penjelasan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, berkomentar yang bisa membangun channel Sulsel Oke bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam.